Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah fi sirri wa alam. Faqala Allah ta'ala fil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Ulum, betul nih? Masjid Baitul Ulum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat karunia maghfirah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari tiada pernah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmatnya. Salah satunya rahmat yang sangat luar biasa yang kita nikmati adalah nikmat dalam kondisi kita beriman, bertakwa, dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada semua manusia mampu menikmati hidayah, mampu menikmati daripada keberimanan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, Rasul akhir zaman yang telah membawakan kita dari kejayaan menuju fase-fase yang penuh dengan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah sampai kepada penghujung bulan Sya'ban. Kita sudah masuk di tanggal 25 Sya'ban, yang sebentar lagi kita sudah akan masuk kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu merupakan rahmat yang luar biasa jika nanti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mengapa itu menjadi nikmat yang luar biasa? Coba kita perhatikan sekeliling kita. Mungkin ada saudara, sahabat, mungkin juga sanak famili, atau mungkin teman yang tiap hari bekerja bersama kita, yang tiada seluruhnya sampai kepada seperti yang kita nikmati hari ini, yaitu kita akan bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu penting sekali kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu nantinya bertemu dengan Ramadan. Mengapa penting kita bertemu dengan Ramadan? Mengapa penting kita masuk kepada bulan yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan? Mengapa kita sangat berharap-harap untuk sampai kepada bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya perintah kita untuk berpuasa di bulan Ramadan tidaklah semata-mata sekedar perintah untuk menjalankan pelaksanaan puasa yang kita sebut siam, yang kita sebut dengan menahan diri, yang kita senantiasa melaksanakannya mungkin saja kita merasa sudah sangat terbiasa. Ramadan ini agar kita tahu kapan sih Ramadan itu awalnya menjadi perintah kepada kita, kepada pengikut Muhammad. Dalam sirah Nabawiyah disampaikan bahwasanya awalnya
puasa Ramadan itu sampai kepada perintah kepada Nabi Muhammad itu adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan luar biasanya lagi, ini supaya kita ini semua tahu, ya termasuk ini peringatan kepada saya sendiri, yaitu perintah puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban dan sudah harus dilakukan di bulan Ramadan sebulan kemudian setelah ayat yang senantiasa kita ingat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Dan insya Allah kita semua hafal. Di tahun kedua itu cobalah perhatikan di sirah-sirah Nabawiyah, cita-cita Nabi Muhammad. Di tahun kedua Ramadan, di minggu ketiga Ramadan itu ada kejadian perang. Perang apa? Bapak Ibu? Perang Badar. Perang Badar. Jadi puasa baru dilakukan di tahun itu, tapi di tahun itu juga ada kejadian yang disebut dengan perang Badar. Ini penting bagi kita untuk tahu bahwasanya kalau kita berpuasa tidak ada alasan kemudian kita puasa nggak ngapa-ngapain. Oh saya kan puasa, kita kan saya mengatakan ini shaimun, saya puasa, maka kemudian saya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bekerja, nggak boleh apa, kita ada di rumah, kira-kira pengen begitu saja. Tidak, Islam mengajarkan di saat puasa pun ternyata Rasulullah memikirkan strategi untuk menghadapi para orang-orang Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Jahal, yang Abu Jahal meninggal atau terbunuh di dalam peperangan itu, yang kota Mekah saat itu telah berkepung di kota Badar itu. Nah, disebutkan Al-Badar adalah sebuah perkampungan yang sangat dekat dengan Madinah, yang saat itu Madinah dikepung selama 6 bulan. Jadi sebelum ada puasa itu 6 bulan sebelum Ramadan itu adalah yang namanya Madinah itu dikepung oleh Abu Jahal. Justru kemudian perintah puasa datang dan Rasulullah memikirkan bagaimana cara menaklukkan daripada orang-orang Quraisy yang saat itu jumlah pasukannya itu berlipat-lipat kali daripada pasukan Nabi Muhammad. Diceritakan bahwasanya jumlah pasukan daripada Abu Jahal adalah 10.000 orang, sedangkan pasukan Nabi Muhammad tidak lebih dari 1.000 orang. Artinya jumlah yang sangat jauh. Dan disitulah Rasulullah memimpin peperangan dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mari kita perhatikan betul bagaimana sih bunyi daripada ayat yang sudah sering kita ingat, yang sudah sering kita hafal, yang mesti akan kita baca pada saat kita menghadapi Ramadan, yaitu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi syarat kita untuk bisa melaksanakan puasa itu adalah keimanan. Iman terlebih dahulu. Bagi yang tidak beriman, apakah ada perintah puasa? Tidak ada. Tidak ada. Dan Allah meyakinkan kepada kita, kutiba alaikumusiyam, kita diminta untuk melaksanakan puasa. Wa ma kutiba alal ladzina min qablikum, dan ini adalah perintah ini juga terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa itu adalah bukan hanya kepada kita diperintahkan, tapi juga diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya puasa itu adalah sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebagaimana juga perintah sholat bukan sesuatu yang baru.
kita perlu tahu mengapa penting kita harus beriman terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan puasa. Karena keimanan itu tahu banyak, karena ini mungkin di kampus lebih gampang dijelaskan dengan pendaftaran. Mungkin ada banyak kita yang bisa mengajar, tapi belum tentu terdaftar sebagai dosen. Saya sekarang ini mungkin di sini bisa dikatakan mengajar, tapi saya dipastikan tidak akan mendapatkan apa yang kemudian disebut sebagai dosen dari Universitas Wijaya Kusuma. Atau kan juga banyak orang yang kemudian bisa melakukan didikan. Dia masuk di kelas mungkin mengikuti kuliah, tetapi kalau tidak terdaftar sebagai mahasiswa, dipastikan tidak ikut yang namanya perkuliahan dengan baik, dan pasti tidak boleh ikut yang namanya ujian. Itulah makna syahadat. Oleh karena itu syahadat penting bagi kita. Kalimat yang sangat pendek yang kita hafal, yang kita ingat, dan seluruh anak-anak kita ingatkan untuk senantiasa dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimat yang membedakan kita itu beragama Islam atau tidak. Oleh karena itu setiap sholat kita baca itu. Di mana kita baca setiap sholat? Di saat kita duduk, tahiyat, baik awal maupun akhir. Kita selalu ucapkan itu. Oleh karena itu, mungkin yang bagi mu'alaf jauh lebih merasa. Kawan-kawan saya yang mu'alaf, karena saya aktif di rumah mu'alaf, kawan-kawan mu'alaf itu lebih merasa bahwasanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu merubah kehidupannya. Sangat berubah. Tapi bagi kita yang mulai kecil berislam, itu kalimat ini dianggap biasa-biasa saja. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Itu bisa merubah kehidupan, bisa merubah berbagai hal, bisa merubah rezeki yang semula adalah haram menjadi halal. Loh, apa itu rezeki yang semula haram menjadi halal? Begitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pada saat kemudian kita mendapatkan nafkah, menjadi nafkah itu adalah nafkah yang berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala karena penyerahan diri kita kepada Allah SWT. Perbedaan yang sangat luar biasa. Beberapa kawan menceritakan, Mas, memang berbeda sekali. Apa yang saya alami dengan setelah saya bersyahadat dengan saya sebelum bersyahadat. Bagi kita, itu cemen, itu biasa-biasa. Tidak, itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Itu yang sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, keberimanan ini adalah menjadi kunci kita untuk mengatakan bahwasanya kita ini hanya menghamba kepada Allah. Ingat bahwasanya kehadiran kita di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hadir di muka bumi ini tidak ada lain kecuali hanya kita menghamba kepada Allah. Oleh karena itu kita bersyahadat kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Itu penting. Agar seluruh kehidupan kita, pola tingkah laku kita itu adalah mengikuti apa yang kemudian diajarkan oleh Muhammad Rasulullah. Nah, salah satunya adalah kemudian kita melaksanakan puasa ini. Puasa ini kemudian adalah menjadi sesuatu yang kita tahu tujuannya. Karena apa? Puasa itu, Pak, Bu, tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Agama-agama yang lain pun mengajarkan puasa. Karena kemarin ada hari Paskah, kawan yang Katolik melaksanakan puasa. Sebelum ini ada Hindu, teman yang Hindu juga melaksanakan puasa. Orang-orang Konghucu saat waktunya Imlek kemarin juga puasa. Bahkan kalau kita orang Jawa kita mengenal berbagai macam nama-nama puasa. Tapi ingat, puasa-puasa yang tidak didasarkan atas keimanan kepada Allah itu adalah puasa-puasa yang tidak akan bermanfaat apa-apa bagi kehidupan kita. Loh, puasa apa yang kemudian penting? Adalah puasa yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah dan itu memiliki tujuan yang luar biasa bagi kita. Apa tujuannya? Tujuannya sebagaimana di Surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah tasdiqun bil qauli, kemudian
apa? Wa iqrarun bil lisan, dan kemudian wa amalun bil arkan. Keimanan itu tidak berarti apa-apa. Ingat ya, ingat. Saya ulang-ulang ini. Setiap orang beriman apakah melakukan ketakwaan? Tidak. Tidak setiap orang beriman itu melaksanakan ketakwaan. Kalau sama pasti tidak ada bunyinya la'allakum tattaqun. Orang beriman pasti harus diuji. Perhatikan setiap ayat-ayat di Al-Quran yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan ada perintah untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Orang beriman yang tidak mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sia-sia keimanan. Ini penting bagi kita. Oleh karena itu, begitu kita disebut ya ayyuhalladzina amanu, apakah engkau fulan? Engkau beriman? Iya. Oleh karena itu lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada perintah untuk kemudian kita itu untuk supaya sabar, kita supaya melakukan, ada beberapa definisi yang harus dilakukan setiap ya ayyuhalladzina amanu. Tadi di awal saya bicara, saya sampaikan ya ayyuhalladzina amanu berkaitan dengan keimanan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, maka kita disuruh beriman, kita disuruh betul-betul bertakwa kepada Allah. Apa sih bedanya beriman dan bertakwa? Iman itu adalah meyakini, kemudian kalau bertakwa itu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebagaimana di surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga, definisi tentang orang beriman disebutkan di sini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau engkau memang percaya adanya Allah dan engkau percaya bahwasanya yang namanya dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang kemudian diajarkan oleh Allah, dan itu adalah untuk orang yang muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina, adalah orang-orang yang kemudian apa? Orang-orang yang percaya kepada Allah ghaib, sesuatu yang ghaib, bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Percaya ghaib itu penting, Bapak Ibu sekalian. Puasa itu mengajarkan keghaiban, mengajarkan sesuatu yang lain. Puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Saya ingin tahu siapa yang bisa pamer pada saat dia berpuasa. Kalau kita mu'alaf, kita bersyahadat, bisa di video. Betul ya Pak? Betul. Orang mu'alaf saat membaca syahadat, ya, sebagaimana orang yang ijab qabul itu minta di video. Sekarang kan zamannya video, dimasukkan Instagram. Bisa apa enggak? Bisa. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah masuk sah. Begitu juga orang sholat. Tadi saya sholat. Kalau tadi saya sholat sama Mas Taufik itu di video, bisa tadi. Pak Wirdas lagi sholat duhur di masjid Baitul Ulum, Baitul Ulum, ya, Baitul Ulum. Di video bisa. Ini tampangnya yang lagi sholat, bisa. Kita zakat, apalagi zakat, tapi diumumkan besar-besar. Haji fulan mengeluarkan zakat, bahkan mengeluarkan wakaf sekian juta rupiah. Haji apa lagi? Semua orang haji datang selfie hari ini. Saya mau tanya Pak, Bu, tunjukkan saya satu orang yang bisa puasa itu selfie. Yang bisa di selfie apa? Buka puasa. Apakah sudah puasa orang yang berbuka puasa? Belum tentu. Sahur, apakah orang yang sahur pasti akan melanjutkan puasa? Belum tentu. Sahur itu belum puasa, betul. Ada sahur sudah puasa? Belum.
Bang sih gak poso aku. Tapi kok malah buka puasa? Bocah nih kayak karo Pak Rektor. Mana itu jawabannya? Menghormati. Tidak setiap orang yang sahur dan orang yang buka puasa itu adalah dia melakukan puasa. Siapa yang tahu orang itu sedang berpuasa? Allah. Oleh karena itu kata Allah, untuk urusan ibadah yang lain itu untuk mereka. Tapi untuk khusus puasa, aku sendiri yang akan menilainya. Gak bisa orang lain menilai. Enak-enak, apalagi kalau puasanya anak-anak, zaman kita kecil, enak-enak ngomongin poso, untuk wayah wudhu disuruh titik, kan gitu. Tapi apakah yang besar gak begitu? Ya Allah, nang bojone ngakune poso, tapi mari ngono mau gak poso. Budal sahur, kemudian kalau buka tapi gak poso, apakah ada? Akeh. Ngopi lah, rokok lah, apa lah, akeh alasannya. Itulah satu-satunya ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada yang lain. Apalagi hari ini tadi saya agak terlambat, saya mohon maaf. Saya tadi vaksin di Sidoarjo, terus kemudian kena macet, maka terlambat sampai di sini. Urusan corona itu urusan sesuatu yang masih belum gaib sebenarnya. Mikroskop masih bisa ngitung. Betul-betul bukan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Dulu kita sering mencontohkan itu adalah udara, tapi hari ini contoh yang paling gampang adalah tentang corona. Kalau corona hari ini itu besarnya sebesar singa, kira-kira kalau saya ingin membawa corona, sampai itu mau hadir di sini apa enggak? Tidak. Tapi apakah saat ini saya tidak membawa corona sama sekali? Tidak ada jaminan masyarakat dari rumah sakit kok. Apakah nggak ada yang kemudian corona kemudian Pak Midas katanya dulu nang Surabaya tak kalau nempel gitu? Kita nggak tahu, mungkin di sebelah sini ada corona, sebelah sini ada corona, kita nggak tahu. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Allah. Sesungguhnya yang gaib itu adalah memang harus kita percaya, harus yakin kita. Oleh karena itu yang disebut takwa itu adalah sesuatu yang keyakinan. Harus yakin, tasdikun bil qalbi, artinya kudu yakin. Harus benar-benar yakin. Jadi harus yakin, harus dia itu betul-betul faham. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, betapa penting kita itu percaya kepada yang lain. Apa sih yang membedakan antara sekularisme, materialisme, alam materialisme, kapitalisme, dengan yang disebut dengan iman kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kita percaya kepada akhirat. Kita percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Aliran-aliran yang sebutkan itu tadi tidak percaya dengan sesuatu yang ada setelah kematian. Pertanyaannya juga sama kepada kita. Apakah kita ini percaya kepada kematian? Kalau di surat Al-Asr ayat 18 Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lahu wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah. Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu selalu ada perintah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya kalian itu harus memperhitungkan apa yang menjadi hari akhirmu. Kita semua ini kan camat. Jadi kita ini urusan corona, kita ini takut, ini itu dan sebagainya. Kalau urusan mati, saya mau tanya, siapa yang berani ngaco? Saya tidak termasuk camat, calon mati. Pasti tidak ada jaminan yang hari ini sehat, Pak Midas sehat, beger-beger, pasti lebih lambat matinya daripada yang kemudian sakit. Tidak ada jaminan. Dan saat ini itu waktunya urusan kematian itu serba mendadak. Dikabari ono konconya loro selisih 2 hari, yang telat gak moro wis gak ono. Ya apa katene moro wedi kena Covid.
Katanya nyelawat sekarang pertanyaannya mati ini bergolong COVID wis gak situ nyelawat. Itu suasana kita hari ini. Oleh karena itu perintah percaya kepada yang lain itu menjadi penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini masih pengantar. Ini kan selesainya nanti sampai ada sampai maghrib. Akan bergair. Di pengantar ini makanya saya sampaikan bahwasanya pentingnya kita menghadapi puasa. Oleh karena itu saya kasih catatan kepada Mas Taufik ada 6 hal yang perlu kita ketahui untuk menghadapi yang namanya puasa. Pertama adalah ingatlah puasa itu adalah Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfir, tempat Allah memberikan banyak ampunan kepada kita. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita ingat, segeralah kita bertobat. Segeralah kita ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Di sana Allah menyampaikan kepada kita wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Karena ini penting. Karena yang mampu untuk mengampuni kita tidak ada lain kecuali Allah SWT. Bersegeralah. Ini mumpung mau Ramadan. Ayo bersegera. Kita bertobat terhadap apa yang menjadi salah kita. Tidak ada yang tahu dan yang menjamin bahwa kita tidak punya kesalahan. Tidak ada. Bahkan mungkin kita sendiri nek rumongso juga rumongso kita ini penuh kesalahan. Oleh karena itu yang bisa mengampuni kita hanya Allah SWT. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegera minta ampun kepada Allah SWT. Bersegera kita minta ampun kepada Allah SWT. Di ayat ini juga ditutup oleh Allah SWT bahwasanya surga yang maha agung itu diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang kemudian minta ampunan kepada Allah itu kemudian sama Allah disiapkan yang namanya surga yang luasnya jauh lebih luas daripada bumi dan alam semesta ini. Bukan hanya seluas bumi, tapi samawat wal ardh. Jadi seluruh alam semesta ini. Uiddat lil muttaqin itu untuk orang-orang yang muttaqin. Itu yang pertama. Dan janganlah pernah bersedih, wah dosa wis akeh apa ora kuwi sepuro kalau Gusti Allah. Seluruhnya kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Ada cerita yang sangat populer setiap kali menceritakan tentang ampunan Allah ini adalah mungkin kita semua juga sering tahu ada orang Pak Bu yang telah membunuh wong iku nemen bajingan kira-kira begitu orang. Sudah membunuh 99 orang. Kira-kira nemen bajingan apa enggak orang membunuh 99 orang? Lah wis kira-kira wis nemen kalau preman bobotan, nah kemudian orang ini bajingan ya bajingan wis kena kira-kira begitu. 99 orang. Tapi saya cerita ini jangan dipotong nanti dikira kalau kemudian itu bisa jadi argumentasi untuk terorisme. Bukan. Dan nanti kalau begitu boleh kita membunuh banyak orang. Saya itu yang tobat atau tidak begitu. Ya jangan keliru nanti kemudian didalili untuk terorisme. Ya, kita juga tidak suka dengan itu dan itu tidak hanya meresahkan tetapi juga tidak ada ajaran satupun di ajaran Islam yang mengajarkan kepada sebuah kekerasan. Yang ini saya ceritakan adalah di sini betapa Allah itu memberikan ampunan yang luar biasa kepada umat. Asal dia mau bertobat. Orang yang sudah 99 membunuh ini kemudian bertobat. Dan saya ingin mengakhiri. Tapi saya ingin tahu kira-kira saya ini masuk surga atau saya ini masuk neraka. Saya ingin tahu, maka dia mendatangi kepada salah seorang ulama. Dia mencari ulama yang bisa menjelaskan. Begitu ketemu salah satu ulama, kemudian ditanya, wahai ulama, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah
Dijawab sama ulama ini. Kamu wis kebacut wis 99 wong sing kon pateni. Allah akan menerima apa yang engkau tobatkan itu. Dari ini preman ini tadi, kesawan 99 tak pun kasih 1 sudah pakai. Bunuh bisa namanya ulama. Berarti berapa? 100 orang ya. Dalam keadaan seperti itu, dia kemudian mencari lagi ulama yang kemudian bisa menjelaskan. Maka kemudian begitu ketemu ulama yang berikutnya lagi, begitu ulama itu ditanya yang serupa, kemudian dia mengatakan, ada seorang hamba Allah yang sangat alim di kota tertentu yang dia bisa menjelaskan tentang hukuman kepadamu. Tapi pertanyaannya kepada engkau adalah, apakah engkau betul-betul tulus dan apakah engkau betul-betul yakin untuk mengakhiri daripada segala kebejatan? Iya, saya ingin mengakhiri semua kebejatan. Saya hanya ingin tahu apakah Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Kalau engkau sungguh mukhlisin Allahuddin, engkau sungguh-sungguh ikhlas karena Allah dan engkau betul-betul bersungguh-sungguh, maka datanglah ke salah satu orang yang alim di sebuah kota. Kalau engkau datang ke sana, engkau akan dapat penjelasan apa yang engkau harapkan. Nah, ulama yang ini pintar, makanya itu nggak jadi dibunuh. Maka dia pergi menuju ke kota yang dimaksudkan oleh ulama ini. Pergi melewati padang pasir sampailah kemudian dia jatuh dan meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia itu, ini sebuah hadis panjang yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian 2 malaikat itu memperebutkan atas jenazahnya. Yang satu mengatakan dia harus dikirim ke neraka, dan yang satu lagi dia harus dikirim ke surga. Atas perdebatan itu maka kemudian diukurlah jarak antara ulama yang diminta pendapat itu sampai ke tempat meninggal dunia dan tempat meninggal dunia dan tempat yang akan dikunjungi oleh seorang yang preman ini. Lebih dekat mana jarak dia menuju ke kota ini dan kemudian dengan meninggalkan rumah daripada ulama yang diminta. Maka begitu dia itu ukuran menurut malaikat itu adalah dia jauh lebih dekat daripada ke tempat kota yang dia tuju itu, maka dia diampuni kesalahannya dan dia masuk ke dalam surga Allah. Masyaallah muslimin, cerita ini sesungguhnya menginspirasi kepada kita. Sebenarnya seberapa sungguh kita ini bertobat. Masalahnya kita ini sering ingin tobat, tapi adalah tobat. Mari tobat terus umat. Itu masalahnya. Kita ini tidak bersungguh-sungguh tobat kayak makan sambal. Mari tobat pesen boleh mati. Itu problem kita, bukan kesungguhan hati. Maka pada saat kita menemukan jiwa kita adalah wasari ulama bertengger rabbikum, maka bersungguh-sungguhlah kalian bertobat kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tobat, kemudian keberagaman pada kita, ketakwaan kepada kita itu adalah menuntut perbuatan. Tadi saya sebutkan ada amal berarkan, ada amalan yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan amalan yang kita lakukan itu, maka kita harus tahu di dalam definisi di surat Al-Imran 134, siapa yang mengenal sebutul al-mutakin tadi itu ada 2 yang dilakukan setidaknya. Tadi kalau menurut di surat Al-Baqarah ada 3 yang dilakukan. Apa itu? Kalau kita di Al-Baqarah disebutkan bahwasanya selain kita beriman kepada bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita diminta untuk menegakkan sholat kita, dan kemudian kita diminta untuk mengeluarkan sebagian daripada harta rezeki kita. Tapi kalau di surat Al-Imran 134 Allah mengatakan kepada kita bahwasanya alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimin ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sana Allah menceritakan bahwasanya kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, itu syarat yang pertama adalah alladzina, kita diminta
untuk mengeluarkan harta kita. Fisarro wa dharro, kita disuruh mengeluarkan uang infak kita itu dalam keadaan fisarro, dalam keadaan lapang, wa dharro, dalam keadaan sempit. Kita ini kan sering beralasan, sepurane aku dino iki gak iso melok zakat, gak iso melok, beda ya infak sedekah sama zakat itu. Aku gak melok infak, gak melok sedekah. Lha apa? Soalnya lagi cepet, lagi kantor rezeki. Padahal ini jelas Allah mengatakan fisarro wa dharro, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi oleh karena itu infak sedekah tadi saya sempat mengatakan berbeda dengan zakat. Kalau zakat ada nisabnya, kalau infak sedekah tidak ada nisabnya. Berapapun kita punya, karena jangan-jangan kalau kemudian ukurannya itu adalah zakat, kita ini tidak pernah mengeluarkan infak. Karena zakat itu ada nisabnya. Uang kita itu kalau setara dengan 40 gram emas, kita baru mengeluarkan zakat. Berapa 40 gram emas itu? 1 gram emas itu sekarang berapa? Sekarang itu sekitar 900 ribu. Iya, kira-kira sekitar 900 ribu. Kalau 900 ribu kali 40 berapa? 30 hampir ya sekitar 28 juta. Ada di sini yang penghasilannya 28 juta. Mungkin Pak Rektor aja yo member mungkin juga nggak sampai segitu, bisa jadi. Jangan-jangan kita kalau diukur zakat kita nggak jaga zakat, kita nggak mengeluarkan infak. Oleh karena itu yang banyak di Al-Quran itu adalah infak. Kita diminta untuk mengeluarkan infak. Nah, dalam kaitan ini maka kemudian yang pertama adalah keluarkanlah infak. Maka biasanya kalau orang Jawa kalau Jawa mau puasa banyak mengeluarkan berkata. Silakan mau modelnya apa silakan. Tapi intinya adalah berinfak. Terus yang kedua adalah apa? Wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan memaafkan. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan. Kalau Islam itu mengajarkan bukan meminta maaf, tapi memaafkan. Apa sih bedanya meminta maaf sama memaafkan? Kalau meminta untuk siapa? Kita. Ya. Kalau memaafkan untuk kepada orang lain. Pernahkah kita ini kejadian saya kira-kira 4 hari yang lalu saya coba lakukan, dan itu memang doa apa? Kita datang ke salah satu sahabat dan atau kerabat kita, terus kita ngomong, Cak, aku pirang-pirang tahun itu kalau sampai niku dendam luar biasa. Soalnya sampai kebacut, sampai wis ngene teman-teman. Tapi setelah pikir-pikir tidak menyelesaikan apa-apa buat saya. Oleh karena itu hari ini saya datang untuk saya memaafkan seluruh kesalahan sampai. Dan seluruh kesalahan sampai itu tidak akan saya hitung-hitung, tidak akan saya pertimbangkan. Karena itu bagi saya penting untuk menyampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan dengan ini semua menghapus seluruh dosa sampai saya. Karena ini nanti ada cerita Nabi Muhammad pernah menceritakan ada 2 orang sahabat yang duduk di hadapan Allah SWT menunggu-nunggu masa dia untuk dimasukkan ke surga. Sampai sudah terakhir semuanya sudah dihitung, 2 orang ini tetap tidak bisa dihitung. Kemudian ingat Nabi Muhammad itu dengan syafaat. Pada saat itu kemudian Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, kenapa 2 orang itu? Kemudian diceritakan oleh Jibril bahwasanya 2 orang itu dia mempersoalkan antara apa yang dilakukan oleh temannya kepada dirinya. Terus kemudian apa? Kok kemudian harus menunggu? Karena temannya menuntut supaya seluruh kebaikan kepada temannya itu diserahkan kepada dirinya karena temannya itu telah berbuat jahat kepada dirinya. Tapi temannya itu sudah kehabisan seluruh, mungkin kita pernah cerita muflis, orang-orang yang muflis sudah kehabisan seluruh kebaikan yang diambil oleh orang lain. Dia sudah habis yang namanya kebaikan-kebaikan. Karena kehabisan kebaikan-kebaikannya,
bukan meminta maaf, memaafkan. Saya ulang-ulang ya, memaafkan sahabatnya. Maka begitu kemudian setelah memaafkan, kedua orang itu kemudian menuju surga. Ma'asyiral muslimin, kita tidak pernah tahu siapakah di antara sahabat kita yang akan mengajak kita menuju surga. Kita tidak pernah tahu. Mungkin orang yang paling kita benci itulah sesungguhnya orang yang paling menyelamatkan kita, bisa jadi. Sebaliknya orang yang mungkin sangat kita sayangi, belum tentu dia itu adalah. Tetapi apa? Baik orang yang menyayangi maupun orang yang sangat kita benci, kalau dia punya kesalahan, sebaiknya dimaafkan. Kira-kira kalau kita ada orang datang di hari raya Idul Fitri, kemudian mengatakan begini, Pak, kalau nyuwun ngapunten sing kathah teman-teman jenengan. Oh iya, tak maaf no. Tapi perlu diketahui Pak, saya ini kesalahan. Yang pertama, campur sampai ini belum hilang itu entek niku kula sing ngerti. Terus mari nonton sing jenenge pager sampean napa kok rubuh kula sing rubuhaken. Terus mari nonton Pak, sing kula sampean ketahui niku wit-witan pot-pot sampean niku kok bal-bal pecah-pecah niku kula sing nglakoni. Kira-kira kita memaafkan apa enggak? Saya mau tanya. Apakah kita yang tadi ngomong, ya wis padha-padha itu temen. Oh, tak kurang ajar panjenengan awakmu dan seterusnya. Oleh karena itu memaafkan pasti jauh lebih berat daripada meminta maaf. Oleh karena itu Islam mengajar kita memaafkan. Orang yang sangat kita benci, nggak tahu apa kebencian itu terjadi. Mungkin kemarin nyerobot urusan pekerjaan kita mangkel, mungkin urusan apa, kita nggak tahu. Bisakah kemudian kita itu mengatakan kepada yang bersangkutan, wis, yuk, cepat ya, aku wis sepuro kabeh, ojo dipikir. Apapun yang sampai lakukan pada saya, selama sampean itu juga melakukan yang baik kepada saya akan memaafkan. Tapi kalaupun sampai tidak mau memaafkan, saya yakinkan bahwa saya akan memaafkan apa yang telah sampai lakukan kejahatan kepada saya. Itu luar biasa. Itu yang kedua. Semakin dulu. Sampai nyandani aku. Ketika ngomong kadang-kadang kesempatan. Nah, yang ketiga adalah apa? Saya persingkat saja. Yang ketiga adalah ingatlah, puasa itu sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang wajib, ingat. Apakah di bulan-bulan, apakah di tahun kemarin puasa kita masih ada puasa yang tertinggal? Ingat, bagi kita yang telah melewati puasa kemarin dan itu masih ada hutang puasa, harus kita bayar. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan di sini bahwasanya kalau kita punya orang tua atau mungkin anak yang sudah balik kemudian meninggal dunia tahun lalu, tapi dia sudah melewati Ramadan, umpamanya tanggal 15 Ramadan tidak ada, kok dia punya hutang puasa, maka bayarlah fidyah. Kok kemudian tidak punya uang, nggak bisa bayar fidyah, dia bayarlah dengan puasa. Tapi karena itu sudah pendek, sudah mungkin kita puasa, kalau memang ada segera saja bayar fidyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya kita berpuasa itu adalah di sana nanti itu ada banyak amalan yang harus kita tingkatkan. Maka kita harus berfastaghfirullah, kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Oleh karena itu, yang kelima adalah ingatlah, itu semua butuh ilmu. Maka saya termasuk yang tidak setuju kalau tarawih kemudian ada bentuknya. Sebaiknya tetap ada bentuknya. Wes dulu minimal itu kira-kira itu kulturnya itu berdiri mengatakan ittaqullah. Pokoknya panjenengan semua siswa tarawih ini kudu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal. Karena intinya adalah yang menyelamatkan kita kepada kehidupan dari akhir itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan itulah yang akan membedakan kita dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ingatlah bahwasanya di bulan Ramadan itu seluruh amalan-amalan itu dilipat gandakan pahalanya, termasuk doa-doa. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita berdoa. Doa yang paling gampang yang harus kita baca selama kita Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Allahumma innaka afuwun, Engkau adalah Sang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kami. Karena ini bukan sholat,
boleh dibaca dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa apa? Bahasa Jawa boleh. Tapi kalau sholat nggak boleh diterjemahkan Allahu Akbar sampai terjemahkan Allah Maha Besar, nggak boleh, karena itu ada rukun dan syaratnya. Tapi kalau doa-doa di luar sholat boleh. Allahumma firli warhamni, itu kan kita mohon kepada Allah berbagai macam kebutuhan kita, boleh. Itu apa? Itu harus kita baca bahasa Arab. Tapi kalau kita baca di luar sholat, itu boleh kita terjemahkan. Oleh karena itu harus banyak-banyak kita berdoa. Ini mah doa itu, karena doa itu akan selalu oleh Rasulullah dibaca doa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa? Mas Taufik itu apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ulang-ulang. Kalau mau lengkap sebagaimana di surat Ali Imran 134 ya, sampai 135 ya. Bisa baca Rabbana innana sami'na wal imana ma'aminu birabbikum amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawfir abrar Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa tusina yaumal qiyamah innaka adul mi'ad. Itu juga hampir sama. Itu di sana disampaikan beberapa hal. Oleh karena itu masyarakat muslim penting pada saat kemudian kita nanti itu di saat memasuki puasa, ingatlah itu adalah bulan yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan kita dimasukkan di bulan itu dan kemudian dikeluarkan kita di dalam bulan Ramadan menuju di dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beridul fitri, orang-orang yang benar-benar suci dalam pengertian kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin itu yang bisa disampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir